Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harum Hairuddin dengan NIM 091 058 092 0003 dari Program Studi Agribisnis Semester 7 Universitas Muhammadiyah Sidendeng Rapa. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis lingkungan pemasaran dan analisis situasi persaingan dari mata kuliah pemasaran strategi. Nah, mari kita lanjut ke materi. Yang pertama, analisis lingkungan pemasaran. Langkah pertama dalam perencanaan strategis adalah memahami komponen utama lingkungan. Hal ini penting karena semua keputusan dan rencana bergantung pada kualitas analisis. Analisis situasi adalah proses yang berkelanjutan dan memperbarui data secara berkala. Hal ini harus memberikan pemahaman yang komprehensif tentang faktor lingkungan, termasuk internal, eksternal, dan strategis. 1. Analisis lingkungan internal. Tinjauan ini membahas kinerja strategi saat ini dalam hal volume, laba, profitabilitas, pangsa pasar, dan faktor relevan lainnya. Dibahas juga kemampuan perusahaan dalam mencapai kesuksesan, kebutuhan akan strategi baru, dan pentingnya perencanaan strategis. A. Ketersediaan sumber daya. Manajer pemasaran perlu mereview sumber daya organisasi saat ini maupun akan datang yang dapat digunakan untuk pemasaran. Hal ini menekankan perlunya para manajer untuk menganalisis kinerja mereka dalam kaitannya dengan karyawan, lini produk, pangsa pasar, unit divisi, dan seterusnya. Tinjauan ini mencakup diskusi tentang struktur dan budaya organisasi, calon karyawan, dan karyawan saat ini, lingkungan eksternal, kebijakan eksternal, stabilitas ekonomi, kepemimpinan politik, legalitas, dan peraturan teknologi. Tinjauan ini juga mencakup strategi organisasi saat ini dan masa depan, struktur dan budaya organisasi, sumber daya saat ini dan masa depan, struktur dan budaya organisasi, serta budaya organisasi saat ini dan masa depan. B. Struktur dan budaya organisasi. Salah satu isu penting yang perlu dikaji manajer pemasaran adalah bagaimana kedudukan fungsi pemasaran menurut fungsi-fungsi lain dalam perusahaan. Pentingnya memahami fungsi bisnis dalam organisasi sangatlah penting. Budaya organisasi mempengaruhi kinerja bisnis, menjadikannya posisi ideal bagi bisnis, namun sulit dicapai karena perbedaan individu. 2. Analisis lingkungan mikro. Lingkungan eksternal pemasaran terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah pelaku-pelaku di luar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan mencapai sasarannya. Lingkungan mikro terdiri dari konsumen, pesaing, perantara pemasok, dan publik. Di antara keempat komponen, dua yang paling penting adalah pelanggan dan pesaing. C. Analisis lingkungan pasar global. Analisis pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks korporasi global menunjukkan bahwa perusahaan internasional menghadapi tantangan lingkungan yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan dalam negeri. Ini termasuk faktor-faktor seperti budaya, politik, dan masalah lingkungan. Perusahaan dapat memahami risiko dan risiko masing-masing negara, serta pentingnya kerjasama dan perbedaan antar negara. Hal ini menyoroti perlunya perusahaan multinasional beroperasi secara independen dan perlunya perusahaan global memandang dunia sebagai pasar. Selanjutnya itu ada bagian B, analisis situasi persaingan. Menganalisis situasi pasar melibatkan perbandingkan berbagai industri, mengidentifikasi tren pasar, dan kemudian menganalisis situasi pasar untuk mengumpulkan informasi untuk strategi pengambilan keputusan. A. Pengertian persaingan. Tidak ada pengertian baku persaingan karena adanya perbedaan pandangan berbagai kalangan seperti ahli hukum, ahli ekonomi, aparat pemerintah, dan para pebisnis, dan berbagai pandangan adalah ekonomi, organisasi industri, dan bisnis. A. Pandangan ekonomi. Para ahli ekonomi mengembangkan pandangan berbagai struktur pasar seperti persaingan sempurna, oligopoli, monopoli, oligosponik, dan monosponik. Persaingannya dianggap sebagai usaha setiap perusahaan untuk mencapai keseimbangan antar permintaan dan suplai. Keadaan ekonomi ideal terjadi persaingan sempurna. D. Sudut pandang industri organisasi. Pandangan ini menganggap bahwa sebuah perusahaan mengelola kinerjanya secara efisien, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur industri, perilaku pasar, dan kinerja pasar. Struktur industri mencakup identitas perusahaan, hambatan masuk, dan diferensiasi produk. Perilaku pasar melibatkan pengembangan produk, penyesuaian harga, distribusi, dan promosi. C. Sudut pandang bisnis. Persaingan dalam dunia bisnis mengacu pada persaingan antar perusahaan yang menyediakan produk yang sama atau memenuhi kebutuhan konsumen yang sama. Persaingan ini dapat dikategorikan menjadi persaingan merek, persaingan industri, manfaat, dan persaingan generik. 2. Intensitas persaingan.
Blue Ocean Strategy merupakan model bisnis yang berfokus pada pencapaian keuntungan tinggi dengan fokus pada Samudra Merah, yaitu situasi di mana kinerja bisnis menjadi hal yang krusial. Strategi ini melibatkan kombinasi faktor-faktor seperti potensi kesempatan, hambatan masuk, hambatan keluar, sifat produk, homogeneitas pasar, struktur industri atau posisi bersaing perusahaan, komitmen terhadap industri, kelayakan inovasi, teknologi, skala ekonomi, iklim ekonomi, dan keanekaragaman perusahaan. Strategi Samudra Merah melibatkan perusahaan yang mempunyai posisi pasar yang kuat, bauran produk yang tinggi, bauran produk yang kuat, struktur industri yang kuat, komite industri yang kuat, inovasi teknologi yang tinggi, skala ekonomi yang tinggi, iklim ekonomi yang kuat, dan iklim ekonomi yang kuat, budaya perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dan kinerja bisnis yang lebih baik. 3. Analisis persaingan. Menurut Craven dan Piercy 2006, analisis persaingan memerlukan 5 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi arena persaingan. 2. Mengidentifikasikan dan menggambarkan pesaing-pesaing kunci. 3. Mengevaluasi pesaing-pesaing kunci. 4. Mengantisipasi aksi pesaing-pesaing. Dan 5. Mengidentifikasi pesaing potensial. 4. Keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing harus bersifat dinamis dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Keunggulan bersaing merupakan proses 17/23 perlombaan yang dilakukan pesaing, dan sebelum itu terjadi, keunggulan bersaing telah bergerak ke area yang baru. Hal ini dapat dicapai melalui kepemimpinan yang kuat yang melibatkan perusahaan dalam melaksanakan strategi bisnis yang tidak mudah atau buruk dilakukan. Faktor kunci untuk mencapai kepemimpinan yang kuat meliputi faktor industri yang kuat, kompetensi spesifik perusahaan, keseimbangan kekuatan yang kuat, proses yang dinamis, proses pembelajaran yang baik, peluang potensial, inovasi inovatif, dan hubungan pelanggan yang kuat serta ekuistik merek. 5. Mengukur keunggulan bersaing. Praktik bisnis apapun pada akhirnya akan bermuara pada produk yang dihasilkannya. Dengan kata lain, sebuah perusahaan yang unggul pada satu praktik bisnis seperti bahan baku yang berkualitas, jaringan bengkel yang luas dan rapi, ataupun proses produksi yang efisien harus tercermin pada nilai konsumen. Nilai tersebut dapat dinyatakan atribut per atribut dapat dinilai konsumen secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu atau nomor 6, analisis lingkungan makro. Lingkungan makro adalah pelaku-pelaku atau kekuatan-kekuatan eksternal yang selain mempengaruhi perusahaan juga mempengaruhi komponen-komponen lingkungan mikro lainnya. Termasuk di dalamnya adalah ekonomi, politik, hukum dan peraturan, teknologi, dan tren industri. Yang perlu dicermati pada lingkungan makro ini bukan hanya pengaruh langsungnya terhadap perusahaan, akan tetapi juga komponen lingkungan mikro yang lain yang pada akhirnya berpengaruh pada perusahaan secara tidak langsung. Nah, mungkin itu saja yang sempat sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.